ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Stefan Hampurna, bisa dipanggil Stefan. Saya ini mahasiswa PTN UNS dari jurusan Bimbingan Counseling. Ya, mau kenalan lagi nanti, ya mungkin bisa tanyakan apa yang mau ditanyakan. Di mana aja bisa langsung bahas. Ya, dekat. Nggak sampai cuci. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya? Iya. Kuliah di mana sih? Iya. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompok, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin salah satu bisa memimpin juga. Kali ini kan Bapak kan juga baru kenal kalian. Jadi lebih baiknya kita perkenalan lagi, biar kita apa ya, ada chemistry gitu loh ya. Nanti bisa perkenalan dengan menyebutkan nama, terus tempat tinggal disebutin aja misalnya, habis itu hobinya aja. Kan ini kan satu kelas semua kan ya, jadi itu aja aja. Bisa dimulai dari Anissa. Iya. Perkenalkan, nama saya Anissa Wasilora. Biasa dipanggil Nisa. Alamat di Bogor, hobi membaca. Oke, membaca ya, terbiasa. Alamat saya Marco. Hobi saya Mendengarkan musik. Sama nih, saya juga suka mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati. Bisa dipanggil Rizky, katanya jaga. Hobinya kata yang musik kan. Rumahnya Purworejo. Perkenalkan, nama saya Rival Budurga, asal dari Tuban Kidul. Hobi saya olahraga. Nama saya Devanda, biasa dipanggil Deva. Alamat Tuban, hobi Gimana? Saya juga suka tinggi. Oke ya, biar kita lebih fresh lagi, kita mau main apa ya? Istilahnya ice breaking dulu ya, biar melatih konsentrasi kita. Nah, ice breaking ini melatih konsentrasi, jadi adik-adik perlu diperhatikan ya apa yang saya bicarakan. Nanti saya akan menunjuk salah satu bagian dari wajah saya. Nanti adik-adik silahkan tirukan apa yang saya ucapkan. Misalnya saya bilang mata, nanti adik-adik bisa pegang mata, terus telinga, hidung, mulut. Nah, tapi nanti saya akan istilahnya memegang bagian yang berlawanan. Misalnya mata gini seperti ini, mulut. Tapi adik-adik nanti harus mengikutkan apa yang saya bicarakan. Oke, kita pemanasan dulu ya. Hidung. Ya, masih pemanasan. Mau mata. Oke, ya kita mulai ya. Sudah siap? Yang salah nggak dapat apa-apa sih. Cuma mulut, mata, hidung, telinga, mulut. Ya, bisa. Sekarang akan Bapak tingkatkan lagi tingkatannya. Ya, itu kan tadi kan level misalnya masih level SD lah, ini levelnya SMP. Jadi saya akan menyebutkan angka 1,
1, 2, 3, 4. Ada 4. 1 adalah mata, 2 adalah hidung, 3 adalah mulut, 4 adalah mata. Terima. 4. 1, 2, 3, 4. Mati konsentrasinya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. 4. Ya. Terus 2. 1. Terus 3. 1, 2, 4. Oke, konsentrasi semua ya. Tepuk tangan. Oke, jadi di sini adik-adik akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Jadi ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Jadi konseling kelompok merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang dimaksud dengan bimbingan konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh konselor seperti saya kepada konseling, yaitu kalian secara berkelompok. Jadi kan ini kan ada 5 orang nih ya, itu termasuk dalam kelompok. Nah di sini ada asas yang perlu diperhatikan, yang yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi adik-adik nggak perlu takut kalau misalnya nanti rahasianya akan menyebar kemana-mana, karena rahasia ini hanya kita yang di sini aja yang mengetahui. Nah jangan sampai rahasia ini juga diketahui oleh orang lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Aman ya berarti ya. Sebelumnya bisa mungkin ada adik-adik di sini yang mengalami masalah atau hambatan, boleh diceritakan? Mulai kita ingat dulu. Ya, satu-satu aja. Dari Mas Nata, silakan. Mengenai masalah. Oh, belum. Jadi ya, belum mana ya? Berarti nanti siap membantu ya teman-teman ditanyakan dan masalah. Berikutnya, ada beneran. Masalah belum sarapan ya? Beneran nih nggak ada. Jadi siap membantu ya. Oke. Nggak ada semua. Mungkin dalam pembelajaran jarak jauh selama ini yang menjadi masalah. Nggak paham ya? Nggak paham materinya. Oke. B. Sama aku. Sama yang mana? Nggak paham materinya. Nggak paham materi semua ya? Oke, nggak paham materinya. Jadi mungkin masalah yang akan kita bahas di sini karena ada tiga orang yang masalahnya sama dan 2 orang nggak punya masalah ya. Jadi masalahnya tidak memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Oke. Sebelumnya Bapak ingin tahu dulu. Jadi selama ini pelajaran apa sih yang adik-adik istilahnya sulit lah untuk dipahami materinya? Ekonomi sama matematika. Oke. Ekonomi sama matematika. Lalu pernahkah adik-adik istilahnya apa yang adik-adik lakukan untuk memahami selama ini? Baca tulisan aja. Ngiron temen. Ya jujur aja gak apa-apa nih. Oke, jadi
bisa sama lihat tugas teman ya kalau nggak tahu materinya. Oke. Sebelumnya Bapak ingin tahu dulu, jadi keinginan kalian setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini apa sih? Biar apa? Lebih baik. Biar hidup lebih baik. Biar agak paham sedikit. Menuntut ilmu. Nggak coba. Nilai mana kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, jadi keinginannya biar lebih baik lah ya, juga bisa memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya lagi. Jadi bagaimana sih gurunya itu menjelaskan materinya itu seperti apa kalau Bapak boleh tahu? Kan sama kan PJJ. PPT dan video. Jadi selama PPT dan video itu ditayangkan, apakah kalian juga melakukan misalnya tanya jawab sama gurunya gitu? Enggak juga ya? Tanya sama temen gitu. Tanya sama temen. Kenapa kalau boleh tahu kok nggak tanya jawab sama gurunya? Iya, apa lebih dekatnya sama teman-teman. Lebih dekat ya? Kalau lebih ketakut? Iya, lebih ketakut. Oke. Jadi tema di sini ya sudah berupaya lah untuk memahami materi yang Bapak Ibu jelaskan ya. Tadi kan pelajaran yang paling susah dipahami kan matematika sama ekonomi. Itu kan semuanya mengenai angka ya. Mungkin akan sulit kalau hanya dijelaskan melalui PPT, video, karena kita nggak bisa praktek secara langsung kan ya. Menghitung seperti apa. Selanjutnya Bapak ingin tahu dulu, misalnya kalian bermimpi ya, misalnya bermimpi dulu, bermimpi waktu malam kalian tidur bermimpi. Nah misalnya dalam mimpi tersebut masalah adik-adik ini terpecahkan, artinya adik-adik bisa memahami materi dengan baik. Nah, karena mimpi itu adalah sebuah impian yang adik-adik inginkan. Nah, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan untuk mencapai impian tersebut? Karena tadi kan intinya kan memahami materi secara dalam ya, nggak hanya misalnya tanya sama teman. Nah, kalau misalnya temannya itu benar, kalau salah nanti gimana? Oke, udah dimarahin ya. Kita udah tanya masa kita. Nah, langkah-langkah seperti apa sih yang akan adik-adik ambil untuk misalnya untuk memahami materi tersebut? Mencatat di buku. Ada lagi yang lain? Mencatat di buku nih. Lalu bertanya sama guru. Lalu bertanya sama guru. Ada yang lain? Ya Pak. Lalu dia catat di buku, bertanya sama guru. Lalu apa? Gak usah dibatinkan ya, santai aja. Luas aja. Bahaya. Oke, jadi berarti dua dulu ya, bertanya sama berarti tanya sama guru sama mencatat. Nah, kira-kira dalam pelajaran lainnya selain matematika dan ekonomi, apakah adik-adik pernah melakukannya? Misalnya mencatat materinya, terus menanyakan sama guru, pernah? Enggak juga. Enggak. Harus rajin seperti yang Nah, jadi selain keduanya tadi yang adik-adik lakukan tadi kan bertanya sama temennya. Ya, bertanya sama temen. Terus kalau pelajaran lain juga tanya sama teman, kalau misalnya nggak tahu. Iya. Ya, tanya sama teman. Salah satu Jalan. Oke, selama bertanya sama teman, adik-adik jelas memahami materi. Jelas kadang enggak ya.
Oke, kalau misalnya ada tugas juga gitu, ada yang benar, ada yang salah gitu juga. Iya. Salah semua. Ada yang bangga dan nggak ada yang seperti itu. Oke. Ini masalahnya. Pentingan. Enggak, mesti saya. Pentingan. Pentingan. Jangan. Mesti saya ada ya. Masih. Siap. Udah mulai goyang apa belum? Kokoh. Oh, kokoh ya. Oke, karena tadi kalian sudah menyebutkan apa yang akan kalian lakukan, tadi kan ya mencatat dan tadi tanya sama guru. Nah, kenapa kok kalian belum melakukannya hingga saat ini? Oh, mager atau mager dan sibuk-sibuknya apa nih? Kan ada keluar. Kerja rumah ya. Ada tugasnya juga ya? Selain magang, kerjaan rumah sama tugas dari guru ada yang lain? Kerja terlakukan. Itu kan apa tuh kayak Oke, jadi apakah adik-adik juga sudah istilahnya manajemen waktu lah antara membantu orang tua, mengerjakan tugas, terus melakukan PJJ, apakah adik-adik sudah melakukannya? Aku mulai sebenarnya. Oke, jadi masih istilahnya masih molor-molor gitu ya. Terus untuk pernah nggak adik-adik waktu melakukan PJJ itu disuruh orang tua gitu? Pernah? Pernah. Oke. Jadi adik-adik lakukan apa? Langsung ditinggal aja gitu PJJ-nya sebenarnya. Ditinggal, Pak. Ditinggal. Oke. Kalau semisal ditanyain dulu gitu, tadi kemana aja? Oke. Oh, Pak jujur aja. Nah, ya inilah PJJ seperti ini keadaannya. Gak apa-apa deh sampai reaction. Buat kita reaction. Oke. Sekarang Bapak punya sedikit gambar. Nah di sini kan ada orang yang ada orang yang sedang naik tangga. Nah kita ibaratkan kita menuju tangga kesuksesan ya. Nah di sini kan ada tangga pijakan sebagai awalan ya, dan juga ada tangga yang paling akhir sebagai tujuan kita. Nah Bapak gambarkan tangga yang sebagai pijakan ini sebagai titik nol, ataupun bisa digambarkan dengan masalah kalian yang belum terpecahkan karena masih belum memahami materi dengan baik dan mungkin nilainya juga seperti itu. Nah untuk titik yang paling atas yaitu kalian sudah bisa memecahkan masalah kalian dengan baik dan bisa memahami materi dengan baik juga dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah kira-kira ini kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat ganjil aja 1 sampai 5. Nah, kira-kira di antara skala 1 sampai 5, adik-adik ada di skala berapa ya? 5. Wah, sudah berhasil ya? Wow, 3. Oke, berarti ada maksimal. Biasa terus belajar ya sama ahlinya. Mister Deko. Ada yang lain? 3. Di 3, 2, dan 3. Berapa dia? 3.
3 ya. Berarti rata-rata 2 sampai 3 ya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa adik-adik memilih skala 2 sampai 3 bahkan yang 5? Bisa maksimal untuk mencapainya. Kalau adik? Jangan Pak. Sama bagaimana? Masih belum mana ya maksimal juga ya. Kalau adik masih kayak berusaha terus gitu Kak. masih berusaha ya? Belum maksimal juga. Belum maksimal tapi sudah berusaha. Sama gimana? Bukan maksimal. Kalau kok kurang Belum maksimal. Belum terwujud. Belum terjadi. Yang ternak Jepang atau yang gara-gara kopi penghasilannya menurun. kalau dia bercanda. Aja buka cabang kadang. Untuk orang lain. Itu jauh lagi Pak Mano. gimana? Iya. Apakah sudah ada usahanya atau memang Sudah ada usaha tapi kurang tercapai. kurang tercapai? Lebih Jadi Kurang angka 3. Belum tercapai Pak. oke, tadi kan kelima ya. Kenapa kok memilih yang paling maksimal? Saya Lihat boy. Wah, berarti udah memahami materi ya. Cuma Lah terus, aku seneng impian itu. wah, senang ya. Impian yang sederhana tapi luar biasa. Saya pinter menderita ya mati yo. Oke, jadi kan adik-adik memilih yang skala 2 sampai 3 ya. Jadi kita rata-ratakan aja di skala 3. Nah, kira-kira apa sih bedanya antara skala 3 dan 1? Ya selain angkanya, ya belum coba. Coba tapi tidak. Yang kedua, Masih berusaha. ya masih mager belum berani. Belum ada niat. Oke. Nah kira-kira di sini adik-adik mau mencapai skala yang berapa? 9 3 ya. Itu dong. Kan sampai 5. Berapa? Ini tadi adik-adik pilih 3 ya, ini yang kelima. Nah kira-kira adik-adik mau pindah skala yang berapa? Ataukah keempat atau kelima? Tapi jangan turun ya. Keempat dulu. Oke. Keempat. Dikit semua ini garis babinya ya. Keempat. Lah. Kenapa kok alasannya memilih yang keempat? Kenapa? Semua kan butuh proses. Semua betul proses. Jadi Ya betul. Bener ya. Oke, jadi adik-adik memilih skala yang keempat. Nah, kira-kira apa sih langkah yang akan adik lakukan untuk menuju skala yang keempat ini? Langkah konkretnya, Konkret itu apa? yang jelas, langkah yang jelas. Berusaha. Ya lihat, berdoa dan berusaha. Jelas, dijawab, berusaha. Semuanya ya puasa dulu. Jadi ada cara-cara lain, misalnya tadi kan bertanya sama guru, terus menuliskan materi, mungkin ada lain. Cari materi dari bunda, materi tambahan. Ada lagi? Ya ada. Fokus kerja atau? Fokus masa depan. Wah, ini kan masa depan kan ini kan juga menyangkutakan diri. menghadapi Anak Jepang atau anak? Oke, tadi kan langkah-langkahnya udah disebutkan. Kira-kira kapan akan adik-adik lakukan?
mulai sekarang. Yakin? Oke. Sekarang juga setelah konseling rokok ini juga jadi apa ya? Kalau ada niat niatnya kapan? Kalau ada niat harus punya pendirian kan? Kan tadi kan ada yang cewek ini kan udah ambil keputusan buat hari ini lah. Sepatunya dia bikin Gimana? dia juga suka jualan makanan di TV gitu. Naik saya. Iya kan? Oke, tadi kan udah 5 apa ya? Berapa ya tadi usaha 5 ya? Ya tadi menulis terus juga bertanya sama guru, mencari, mencatat dia, mencari tambahan materi, terus tanya sama Google, terus yang kelima tadi apa? Belum. Oke. Nah, di sini kan nggak ada adik sudah kiranya manajemen waktu terlebih dahulu lah untuk menyediakan waktu belajar seperti itu, untuk mencari materi seperti itu. Pernah nggak ada? Sejauh ini belum. Yang lain? Belum juga. Nah dari oke kita balik lagi ke 5 tadi ya. 5 upaya tadi yang ada dilakukan, apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya? Dari kelimanya itu tadi di mata pelajaran yang lain? Bertanya sama guru. Nah kira-kira setelah ada yang bertanya sama guru, pertanyaannya terjawab nggak? Lumayan terjawab. Oke, kalau adik? Dari kelima upaya yang dilakukan tadi, upaya yang mana yang pernah dilakukan sebelumnya? Bertanya pada guru juga. Setelah bertanya sama guru, apa yang terjadi? Agak kurang paham. Oke, tapi kan istilahnya udah berani untuk bertanya ya. Rizky? Tanya sama guru. Oke. Ketika bertanya sama guru, gimana? Kayaknya udah terjawab atau masih gimana? Dia terjawab tadi. Oke, masih agak bingung ya. Jadi kamu masih bingung. Dari kelimanya itu, dari kelimanya tadi kan ada yang mencatat, ada yang tanya sama guru, mencari materi tambahan, tanya sama guru. Tadi? Iya. Oke, niat. Kalau niat, kalau ada yang udah niat untuk belajar, hasilnya seperti apa? 100%. Niat dalam belajar atau niat Dalam belajar mengerjakan tugas juga ya? Oke. Oke. Kan di sini berarti udah pernah untuk istilahnya bertanya lah ya sama guru berani. Nah, kenapa kok sampai sekarang misalnya di pelajaran ekonomi sama matematika masih apa ya istilahnya masih takut-takut lah untuk bertanya? Karena nggak paham sama sekali. Karena nggak paham sama sekali. Oke, yang lain? Ini kan pasti beda ya maksudnya. jadi nyata tak bisa. Oke, jadi kesulitannya tadi ya ada yang kesulitan untuk belajar dunia, ada yang
merasakan itu terus hal-hal tersebut? Jadi kita harus memulailah ya kan menjadi masalah kita harus berusaha untuk memecahkannya. Karena kalau kita nggak memecahkannya, akhirnya kita akan membuat masalah yang baru seperti itu. Nah, di sini Bapak akan memiliki tugas, bukan tugas secara tertulis ya. Ini tugas saja jelas untuk kalian. Nanti tuliskan 4 atau 5 aspek tadi ya di dalam istilahnya catatan kalian atau kertas. Nah, itu nanti silahkan dicatatkan. Yang pertama tadi ada sama dulu, terus mencatat materi, cari di Google, cari tambahan sama niat. Nah, di situ silahkan ada yang dituliskan atau enggak ditulis di HP dulu aja nanti dituliskan di kertas gitu seperti itu, nanti tulis 5 aspek tersebut. Nah, kira-kira akan ada lakukan sejak kapan? Hari ini ya tadi ya. Kalau ini nanti sesuai dengan niat, nggak apa-apa. Nah, nanti silahkan tulis perkembangannya seperti apa. Misalnya dalam pelajaran ekonomi dan matematika tadi. Dalam pelajaran ekonomi dan matematika tadi, setelah saya melakukan kelima hal tersebut, hasilnya seperti apa sih? Bisa dituliskan seperti itu. Nanti dalam seminggu nanti bisa ada yang dituliskan ini. Mungkin pelajarannya bisa lain-lain ya. Mungkin yang belum ada yang dipahami seperti itu. Selain ekonomi dan matematika, biologi. Ya, itu ya biologi, pelajaran biologi. Nah, setelah saya menerapkan kelima syarat tersebut, apa sih hasil yang saya dapatkan? Nah, itu nanti bisa dituliskan. Itu sebagai bahan refleksi juga sih buat kalian untuk bagaimana untuk setelahnya menerapkan ya untuk melangkah untuk gimana ya, Mak? Ya, menuju lebih baik, menuju masa depan yang lebih cerah seperti itu. Karena dengan langkah yang kecil itu bisa apa istilahnya? Yang berubah jadi lebih besar. Jadi seperti itu. Ya, Bapak juga ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian juga sudah mau hadir ke sekolah. Nah, ini juga dalam keadaan pandemi seperti ini ya bukan hal yang mudah ya untuk memunculkan adik-adik di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Apabila Bapak ada salah kata atau salah perbuatan, Bapak minta maaf. Ya, terima kasih untuk adik-adik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada sedikit sih tapi